qualifying sekarang memang udah nggak kayak dulu lagi. Dulu sesi ini merupakan sesi paling menegangkan dan bahkan gue berani bilang kalau sesi qualifying ini jauh lebih sulit dibandingkan sesi race. Karena di sesi qualifying, lu dituntut harus perfect. Lu buat cekuan minor sekali aja bisa ngaruh ke hasil balapan lu besoknya. Qualifying berarti lu harus full push, full flat out, dan full perfect. Sekarang, sesi qualifying adalah sesi yang paling bete karena super clipping. Ngomong-ngomong soal qualifying, ada satu pembalap yang satu musim itu selalu qualified di front row. Itu berarti kalau nggak P1 ya P2. Dan cuman dia doang yang pernah melakukan ini dalam sejarah F1. Pembalap itu ialah Nico Rosberg. Dan bagaimana cara dia melakukannya? Nah skuy, kita ngopi dan bahas rekor anomali ini. Mungkin agak random ya, lu expect pembalap kayak Max Verstappen, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, dan mungkin juga Charles Leclerc untuk melakukan prestasi ini karena mereka udah kayak anomali kalau ngomongin qualifying. Tapi malah mas-mas YouTuber Jerman, kembaran Denhausen yang suka ngutuk-ngutuk ini, yang memegang rekor anomali ini. Dan lucunya, cuman dia juga yang melakukannya dari seluruh pembalap F1 gitu ya. Dan tentu saja, dia meraih hal ini di musim di mana dia menjadi juara dunia F1 dan menumbangkan calon juara dunia 7 kali di masa depan, sekaligus musim di mana dia gantung helm dan memutuskan untuk jadi full-time YouTuber. Musim 2016 merupakan musim di mana Nico memutuskan untuk lock in setelah dikalahkan 2 kali oleh rekan tim dan mantan bestinya yaitu Lewis Hamilton. Dia berjanji dan akan mengorbankan segalanya untuk memastikan dia tidak akan dikalahkan untuk ketiga kalinya di 2016. Sesuai dengan teori Saipul 2023, pembalap yang sudah bertekad kuat bisa mengalahkan pembalap yang prodigy dan pure talent. Bukan berarti dia nggak talented kok dia, tapi tekad kadang bisa mengalahkan semuanya termasuk talent itu. Nico sendiri sudah mendapatkan momentum dari 2015 akhir, di mana dia meraih 3 kemenangan beruntun di 3 race terakhir 2015, dan fun fact, dia juga meraih 6 pole di 6 race terakhir di musim 2015. Jadi, di 2 race pertama, dia memang dikalahkan oleh Lewis Hamilton di qualifying, tapi mampu mengalahkannya di hari race esoknya, dan meneruskan momentum yang didapatkan dari akhir 2015. Dia akhirnya mengungguli Lewis di Chinese Grand Prix dan Russian Grand Prix pada qualifying, dan gelonya pun dia masih menang di situ, dan mengawali musim dengan menyikat kemenangan di 4 balapan pertama 2016. Di Spanyol, ya gue rasa nggak perlu gue jelasin karena Toto bisa banting headset ke gue nanti. Di sini momentum dia agak menurun ya, di mana dia gagal finish di podium di 2 balapan berikutnya. Tapi di qualifying, dia masih berada di posisi kedua dan persis di belakang pole sitter. Sebelum akhirnya dia kembali meraih pole dan kemenangan di European Grand Prix yang balapannya bukan di Eropa, yaitu Azerbaijan Baku. Tapi berapa bagian negaranya emang di Eropa sih ya, kalau menurut geografisnya ya. Agak bingungin sih jujur ya. 4 race berikutnya rada berantakan. Di Austria, walaupun dia qualified di posisi kedua, tapi karena grid penalty, dia harus start di posisi ke-6 yang which is oke lah, gua nggak akan hitung karena itu grid penalty. Sebenarnya tetap qualified di posisi kedua, oke? Dan di race dia terlibat insiden lagi dengan Lewis Hamilton, dan di beberapa balapan dia itu diteror sama remaja berusia 18 tahun itu yang bernama, ya kalian bisa tebak, Max Emilian Verstappen. Tapi meskipun begitu, dia masih aktif qualifying di front row dan bahkan meraih 2 pole di British dan German Grand Prix. Menuju summer break, walaupun dia benar-benar start musim ini kayak roket, qualifying masih gacor, nggak pernah di bawah top 2. Tapi beberapa balapan itu berantakan banget ya, seperti terlibat dalam insiden, khususnya dengan rekan timnya, di teror remaja Belanda, dan sebagainya yang membuat dia tertinggal 19 poin dari Lewis Hamilton. Walau akankah 3 musim berturut-turut dia dikalahkan? Well, tekad dia tidak menghilang, dan pace dia di qualifying juga tidak hilang. Setelah summer break, dia meraih 3 kemenangan beruntun. Seperti di awal musim, dia meroket ya, dan dia masih qualified di front row dengan pole di Belgia dan Singapura. Hasil itu membuat dia kembali memimpin klasemen di titik ini dengan gap 8 poin. Di Malaysia, race ini nih penuh dengan roller coaster dan bisa dikatakan di race ini title fight-nya benar-benar sebenarnya ditentukan ya, walaupun bukan title decider gitu. Start dari posisi kedua lagi, dia tersundul saat start oleh sesama Jerman yaitu Sebastian Vettel di start, dan lagi-lagi balapan berantakan itu terjadi lagi ya. Dan dia harus mampu comeback ke atas, dan itu yang dia lakukan. Tiba-tiba, Lewis Hamilton yang lagi asik-asik mimpin, mesinnya memutuskan untuk bermain kembang api, membuatnya DNF. Yang awalnya jadi backfoot dan kelihatannya bakal kehilangan pimpinan klasemen lagi, tiba-tiba finish di podium, dan akhirnya memimpin 23 poin menuju 5 race terakhir.
Di Jepang, dia meraih pole, memenangkan balapan itu, dan terus mengextend lead-nya menjadi 33 poin dengan 4 race tersisa. Momentum semua ada di dia nih, dan pastinya dia nggak bisa ngebotol lead ini ya kan? Kan bukan pembalap McLaren gitu yang suka ngasih ke botol ya. Kebangetan banget kalau dia sampai ngebotol sebenarnya. Karena kalau kita main MTK ya, kita cosplay jadi jaring poin sebentar ya. Seandainya di 4 race terakhir, Lewis Hamilton menang lah, sikat kemenangan 4 race itu. Nico Rosberg hanya perlu finish di posisi kedua di setiap balapannya, dan mengingat mobil Mercy itu, ya harusnya bisa lah ya. Dan tebak apa yang dilakukan? Ya, dia melakukan itu. Dan gak hanya itu aja, di 4 race terakhir ini dia masih qualified di front row, di posisi kedua lebih tepatnya ya, dan mengakhiri musim 2016, akhirnya menjadi juara dunia F1 dan menjadi Rosberg kedua yang meraih gelar Jurun F1 itu. Setelah bapaknya Keke Rosberg meraihnya 34 tahun yang lalu. Disinilah kita akan ngerekap ya. Dia meraih gelar juara dunia F1 2016, 9 kemenangan, 16 kali podium, 8 kali pole, yang dimana mungkin kelihatan biasa, tapi ini nih, 21 kali qualified di front row dari 21 balapan musim itu. Gile nggak tuh? Tapi nanti ya pasti ada yang ngomong nih, dengan mobil kencang itu mah bisa aja lah bang, Oppo juga bisa. Hey, mobil kenceng oke lah, nggak sepenuhnya salah sebenarnya. Tapi inget kata gue di awal video, qualifying itu merupakan sesi paling tersulit dari seluruh sesi F1, termasuk race. Di sesi ini lu tuh dituntut perfect, full push dengan low fuel yang membuat mobil ringan untuk lu menciptakan lap paling kenceng. Intinya setiap qualifying lu tuh harus mengendarkan mobil itu kayak maniak dan gak ada hari esok demi mendapatkan lap time terkenceng atau ya pole position gitu ngomongnya. Yang artinya, sekali lu buat cekuan aja, itu lu bisa aja terpental ke posisi bawah dan itu dapat mempengaruhi hasil balapan kalian di hari esoknya. Dan dalam 21 balapan di satu musim itu, Nico Rosberg mampu menjaga konsistensi itu, dan bahkan pembalap zaman dulu dengan jumlah balapan lebih sedikit kan, tentunya punya mobil kenceng juga, yang dominan juga, anomali juga gitu ya. Gak ada yang bisa melakukan hal ini. Itu menunjukkan konsistensi Nico Rosberg di 2016 emang segokil itu, terlepas mobilnya dominan atau enggak. Ketika lo melakukan hal yang gak semua pembalap atau bahkan belum ada pembalap yang bisa melakukan yang lo lakuin gitu, lo layak kita kasih respect lebih sih, dan Nico Rosberg pun layak mendapatkan respect itu. Jadi untuk mas-mas YouTuber dan tukang kutuk ini, gua angkat topi buat Anda. Oke lah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian pembalap yang mampu mengalahkan duo 7 kali juara dunia nih bos? Udah gitu punya salah satu rekor anomali juga. Jadi benar-benar underrated parah sumpah Nico Rosberg kalau menurut gua ya. Oke, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ya gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang udah capek, mau tidur. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh Okay guys, thank you for watching.